Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Wilujeng sumping di acara ngawangkong bareng Inoho. Acara ieu nyaeta acara program anyar PKS TV Ciamis anu kahi. Di dieu abdi disarenganku Mama Nurjaman. narasumber urang nyaeta Mang Ade Amran. Wilujeng. Bang Ade Amran, saha tuh Bang Ade Amran teh cenanya? Aya tos terang sahaya. Yuk cuang di dedelan. Bang Ade, saha ieu Bang Ade teh? Ya. Kang Ari, Kang Maman, ya alhamdulillah jasa silaturahim di PKS TV Ciamis. Ya mudah-mudahan media kanggo orang sadayana jasa manyangkeun silaturahim. Utamina mensosialisasikan kinahong-kinahong Ciamis, utamina di Partai Keadilan Sejahtera, kanggo silaturahim di media. Katur nuhun Kang Ari mangga lajengkeun. Kajengna ka Mang Ade, palingnya Mang Ade ya dia ya. Tadi abi meskipun naon usia tebi gitu. Betul ya Mama. Mang Ade ayeuna domisili di mana aya teh? Ya. Dan eta neneh oge Mang Hari, Kang Ari sareng Kang Maman ya. Kita pribados nganenehkeun Mang ya mudah-mudahan kanggo mendekatkan ke masyarakat. Kan Ari Mang mah Lomanya loma. Ya, kumake Mang Hari lamun bapak yang tulang kosong Mang enak gitu ya. Mudah-mudahan dengan cara ini abdi sebagai anggota dewan jasa lebih dekat dengan masyarakat. Ya minimalnya dari sebutan lah. Kan lamun nyebut bapak mah asa anak jeung Aya jarak ya. aya jarak. Iya, mudah-mudahan itu. Nganenehkeun mamang ya lebih dekat lah. Pribados lahir mah di Panjalu, da dapil di Panjalu ya. Parsan terpilih di dapil 2. Satu di antara 7 kursi yang jadi di DPRD Kabupaten Ciamis. Tinggal mah di Kawali ya, karena istri orang Kawali dan memang jadi dewan itu kan seharusnya tinggal mah di Ciamis ya. Nah, juga kan tidak jadi masalah. Asal kita semaksimal mungkin bisa memfasilitasi konstituen di dapil 2 khususnya di Panjalu, Sukamantri, Panumbangan, sareng Cehur Beuti. Pribados kalau buat periode kedua pinten ini kemarinnya diamanahi di DPRD sejak 2014, 2019 dan sekarang 2019 sampai saat ini. Mudah-mudahan bisa menunaikan sampai selesai tugas 2024. Dan melanjutkan ya melanjutkan ya nanti kita serahkan lah ke partai ya ada prosedurnya. terus. Amin dan Allah mangga. Kedua periode ini, kedua periode teh eta teh geus jadi nilai plus. Dan hari kahiji mah umbar janji. Anu kadua mah nu diumbar mah tah ieu gawe-gawe urang itu Ya di keluarga. Ya, tantangan memang Kang Ari ya ketika kita terpilih menjadi 2 kali itu kan akan menjadi perbandingan ya di masyarakat. Kumaha periode kahiji, periode kedua kumaha. Nah ketika oleh partai ini dicalonkan ketiga kali kan ini ada tantangan lagi. Ada tantangan lagi di sini. Ada kebetulan ya. Biasa diuningakeun waktu dulu sekolah SD, SMP, sama SMA. Oh iya. Bagaimana tuh? Abi alumni sedang ada di sama mater gitu. Ya, sendiri gitu. Abi kan lahir di dusun nama Simpar ya, dusun Simpar, Desa Panjalu. Jantan SDG di SD 4 Panjalu. SD 4 Panjalu. Ayeuna nama jika nanti gedung SD-na Panggaya masa Ciamis. Jadi SD Perbanas ya. Ada tokoh ya yang memfasilitasi dan menyambungkan dengan program Perbanas. Jadi SD 4 Perbanas, SMP-nya SMP 1 Panjalu. SMA-nya kebetulan ya diberi kesempatan bisa di SMA 2 Tasik. Karena orang Panjalu mah paling dekat memang dulu transportasi itu upami ka Ciamis mah kudu 3 kali naik angkot.
Nah, pemika Tasik mah ngan 2 kali lah, 2 kali. Jadi pilihan kan Tasik. Semandatas ya. Semandatas itu terkenal Kang Man. Pokoknya mau di Tasik itu ya orang-orang pilihan panas. Ternyata Kang Ade itu, Mang Ade Amran itu untuk latar belakangnya untuk santri-santrinya, untuk sekolah itu caranya betul. Ya, jadi saya pernah nyantren ya, habis SMA pernah ikut program tahfidz di Husnul Khotimah, kurang lebih 1 tahun lah di Husnul Khotimah Kuningan. Jadi ada bekal lah jam baca Quran dan sedikit bahasa Arab lah. Kembali Jadi kita ngizinkan jadi kader PKS. Maknya PKS bisa. Kembali ke kedewanan, Ade. Orang masyarakat gitu, patos poano. Kang Ade Amran terangnya di Komisi 2 yang kok. Nah di Dapil 2 Komisi A. Komisi A teh naon geureunya di bidang naon? Ya, jadi di dewan itu kan setiap anggota wajib menjadi anggota komisi ya. Karena anggota dewan kita ada 50, jadi dibagi 4 komisi. Ada komisi A, B, C, D. Saya diamankan di komisi A dan pada dulu jadi ketua komisi ya. Yang urusannya pemerintahan. Urusannya banyak ya. Di situ tentang pemerintahan secara umum, kemudian pemerintahan desa, kemudian aparatur, keamanan, ketertiban, ya, hukum, pertanahan, kemudian catatan sipil, juga termasuk di dalamnya Kesbangpol dan pengawasan di dalam, inspektorat. Jadi hal-hal yang seperti urusan di komisi A, insya Allah maka masyarakat bisa berkomunikasi banyak secara pribadi. Jadi masyarakat kena paham oke. Iya. Ulah kena Mang Ade Amran anggota dewan. Sagala dibebaskeunnya, padahal efektif namanya eta. Iya. Tapi memang itu silakan hak masyarakat ya, sebenarnya bebas-bebas saja. Jadi urusan yang selain komisi A pun bisa saja ya, karena ada fungsi yang melekat di dewan itu, baik fungsi anggaran, fungsi legislasi ya, atau fungsi pembentukan peraturan daerah, dan ada fungsi pengawasan. Jadi fungsi pengawasan ini menyeluruh ya, hanya mungkin lebih detailnya akan lebih dalam itu mungkin memang itu hubungannya di komisi terkait ya. Tapi PKS kan fraksinya, ya. Kayak perwakilan diri dewan-dewan fraksi komisi lain. Ya. Mun ngaharewas ya Kang Ade di luar bidangna kemudian diolah ya. di. Makanya memang masyarakat jangan tabu, jangan sungkan untuk mendiskusikan apapun ya tentang Kabupaten Ciamis. Karena kita juga kan ada fraksi, jadi kalau ada hubungannya dengan komisi lain mungkin kita diskusikan di fraksi. Karena semua anggota fraksi itu disebar ke seluruh komisi yang kita. Oke, ayah selingan lagi. Diurangnya disudah. Ya, ada. Ayah tai ucing disebutnya juga naon? Ti ucing. Ayah tai domba, ti domba. Nah, iya semua ada. Ayat tikoro, tapi kalau ada kena tai-taian kan ya. ayat strategi unik ya. Tikoro teh cenah di Kang Ade mah. Tikoro teh unik, strategi nu menarik. Aku mah dongeng Ayat unik dibalik tikoro. Tikoro. Ya itu. Jurang kita tadi kita. Kita mengenai bener kisah nakal abdinya. Mereka menghari pernah ngaliwat bareng, abdi pernah ngobrolkan bahwa tergetik Ade Amran de Bangor ini ya. Sampai kelas 4 menghari memang Ade Amran kecil teh sangat jauh dari agama ya. Itu dari sangat membeda ya. Itu dari jauh dan dekat ke masjid. Tapi bisa ngaji tapi kelas 4 ya. Sampai laman pepanggih pelajaran agama teh sieun. Ya, dan pernah yaitu salah satu pengalaman masa kecil yang sedang gelap saking takut di titah ngajinya mengari kita pernah ngakalin ya katukang terus nyolok tikoro ame diizinan pulang sangat di titah ngaji di titah ngaji ya
subhanallah. Jadi cerdasnya pasti dulu sudah. Ayah sampai kita mau ke saya Ya, dan subhanallah ya, perubahan jati diri itu ditemukan ketika naik kelas 5. Alhamdulillah saat itu ketemu santri yang pulang ke Panjalu dan membimbing ya, mengajak para remaja. Abinya mari gaduh geng ya, geng barudak lah. Ya, jadi geng tukang arulin, utara kamar masjid, alhamdulillah. jadi itu padahal saya jiwa pemimpin tadi cerdas ya terus ini jiwa pemimpin di mana Pak Ustadz Aib ya, mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan oleh Allah. Beliau lah yang memberi menjadi jalan hidayah ya, sehingga adik Amranda dekat ke masjid bisa ngaji gitu ya jadi nyantri ya, sehingga ketika masa-masa remaja ada masalah itu larinya bukan kemana-mana tapi ke pesantren gitu. Jadi ketika ada masalah itu larinya ke pesantren, kalau ada masalah itu larinya ke masjid. Alhamdulillah. saeutik naon sih anu mata jadi malik babalik pikir tah naon tah Nah ini juga mungkin jadi pelajaran ke arurang negara duh merangkali, negara adi, gaduh budak ya. Jadi abdi emot metode Kang Aib Saifuddin ya, Kang Kiai Haji Aib Saifuddin kapungkur mencerahkan pribados teh dari cerita. Jadi beliau waktu kuliah subuh itu untuk maksa langsung diajar maca Al-Quran. Nah, subhanallah. Di pribados yang babaturan muntara ngaraji teh dikasih cerita tentang Nabi Yusuf. Jadi dari surat Yusuf diceritakan ya. Karena kan kisah Nabi Yusuf ini satu-satunya kisah dalam Al-Quran yang sangat lengkap dari awal sampai akhir ya. Dan itulah yang membuat mungkin masuk ke bawah sadar ya, sehingga ada Amrante termotivasi, oh iya jadi harus berubah menjadi orang yang saleh, yang menjaga diri, dan subhanallah dampaknya mari Ini dibikin nyaman loh. nah jadi dari kisah itulah yang menginspirasi hidup Ade Amran ya. Dan saya berhutang budi dengan para kader PKS ini ya, dengan halakohnya, dengan tarbiyahnya ya, Abi bisa konsisten ya. Konsisten jamaah, konsisten baca Quran ya, subhanallah. Mudah-mudahan rekan-rekan yang belum tarbiyah nih harus termotivasi ya, dengan gabung di PKS harus gabung juga di tarbiyah. Cigala, anak-anaknya mereka teh SMP, SMA, kan baru udah mulai SMP, SMA teh, tas mulai lulak nih kan, Bucin. ayo bawa nanti tidak. Nah, kisah-kisah kan ada nih. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin Abdi jadi model ya bagaimana hasil produk tarbiyah. Ya, pertama saya terinspirasi oleh kisah Nabi Yusuf. Jadi alhamdulillah mengari dewani kita perempuan tehnya karena terinspirasi oleh Nabi Yusuf. Kan itu ada kisah yang khususnya bahwa beliau digoda oleh Siti Zulaikha sampai bisa menjaga. Nah alhamdulillah itu ya. Jadi dari kisah Nabi Yusuf itu ekobubuhan itu wani. Tapi ya dulu ya. Bahkan pernah punya kisah ini ya, bisa lucu gitu lah waktu SMP. Kang Maman pernah disurati ke perempuan ya kumanga jawab gitu deh. Jadi wah hidup payu aja. Ternyata payu gitu. Kan bisa Hanya tenangnya saat ini ketika sudah dewasa, sudah nikah ya, untuk moga ngerasa dosa ya, jeung bebaturan SMP teh karena tidak pernah ngeri ya gitu. Mau terakhir lah ya, kan gitu. Tapi normal kan bedak. Jadi wah itu payu kan menjaga diri tidak bisa. Siapa lagi? Alhamdulillah. Pemirsa PKS TV Ciamis Ya. itu riwayat kecil sebenarnya jualit Bang Ade unik sekali. Setelah itu terus dikeluarkan tugas kedewanan Bang Ade Amran. Salajengna puter Bang Ade pada ieu nya yang uninga capaian Bang Ade selama janten anggota dewan Ya. yang uningakeun ka Nah ini PKS. saya di periode kemarin itu fokus di Badan Pembentukan Perda ya, Badan Pembentukan Perda, dan alhamdulillah
kita banyak mengeluarkan kajian-kajian atau menyiapkan rancangan program daerah yang berpihak ke masyarakat tentang perda tentang jalan, kemudian perda-perda yang seperti pariwisata ya. Kemudian perda-perda strategis ya, yang ini juga pengalaman berharga, sehingga saya ketika di periode kedua itu lebih memahami ya, baik secara global tentang pemerintahan daerah, apalagi saat ini diamanai di Komisi A yang urusannya tentu sangat banyak dan PR-nya juga banyak. Sebenarnya pemerintahan desa kita dengan 258 desa ini cukup menguras pikiran ya, bagaimana ini desa-desa yang 258 di Ciamis ini bisa menjadi motor ya pembangunan, kemudian ini cukup strategis karena desa saat ini mengelola uang cukup besar. Nah ini terutama kita mendorong terus OPD pembinaan desa agar desa-desa ini dari sisi SDM-nya naik terus ya, dan upgrade ya kualitas SDM-nya sehingga pengelolaan dana desa ini bisa lebih maksimal. Kemudian di Komisi A juga ada urusan yang cukup strategis juga tentang aparatur ya. Jadi bagaimana ribuan aparatur di Ciamis ini bisa produktif, pelayanan bisa maksimal ya. Jadi kalau ada ASN di Ciamis ketemu ada yang leha-leha ya komunikasikanlah ke Komisi A. Kita berharap aparatur kita maksimal ya dari sisi kinerja, sehingga capaian target capaian bisa tercapai itu. Kemudian juga di Komisi A ada pengawasan internal dari inspektorat, ini juga penting ya, bagaimana supaya anggaran dari penggunaan anggaran bisa diserap, kemudian bisa digunakan semaksimal mungkin, karena dengan adanya pengawasan maksimal para pengguna anggaran bisa menjaga dengan baik ya. Tapi bukan berarti inovasi menjadi kaku gitu. Itu yang selalu kita maksimalkan di Komisi A. Kemudian tambahannya kita juga ada catatan sipil ya, bagaimana supaya data masyarakat bisa baik. Jangan sampai ada satu pun masyarakat kita yang tidak terdata ya. Karena saya pernah menemukan beberapa kasus ya, ada anak yang sampai 3 anak dari satu keluarga ini belum tercatat ya. Ya kan ya Kang Maman udah KTP-nya udah alhamdulillah elektronik. Awas kader PKS harus memberi contoh ya. Ayat akses masalah tadi ya kontrol aparatur. Abdi mah testimoni dari testimoni di lembur, di suatu lembur lah, di lembur Abdi ada tong sampah padang rutin sok 2 minggu tapi itu rutin gitu kan. Ini teh numpuk kayak pedagang teh carulah. Iya. Barang udah dinyata tempat udah ragang kan. Emperan gitu. Yuk kita kumakan sih lah hese pisan. Ditinggal ya kan. Kayak nomor apa ada ya. Wani mimiti nama itu. Pantas itu nguruskeun begini. Ini WA we. Kan punten di daerah ieu sampah karena di Spino, bos kuper. Oh siap tuh mana? Yes. Bicara deg-degan kan. Pasti isuk datang orang Jawa. Suka bin akut. Oh enggak ya aku masalah teh. Bener pun cenah si eta mati. Nah itu tapi ya. kan jadinya gitu nih. Aya 3 kalimat. Oh ternyata ini tuh kok memang mati, ternyata ada edukasi nu. Betul. Nah ini jadi ya salah satu perda saya ingat, satu perda yang saya inisiatif ya DPRD di periode kemarin adalah tentang pengelolaan sampah. Walaupun ini terus kita evaluasi, jadi sebelum Ciamis ini lebih padat, kita berharap pengelolaan sampah ini lebih baik, ya. Karena sampah ini kan apalagi plastik, kalau tata kelola
lingkungannya kurang bagus ya, yang jadi korban kan lingkungan. Tuh. Yang namanya lingkungan hidup ya, kalau sudah rusak memperbaikinya lebih susah. Nah itu, jadi memang perlu edukasi dari berbagai pihak, tidak saja pemerintah daerah, seperti perguruan tinggi, sekolah, ya, madrasah, kemudian para ulama, pesantren-pesantren. Ini juga harus menjadi satu irama. Bagaimana memahamkan masyarakat supaya kebiasaan bukan membuang ya. Karena sampah ini sebenarnya kalau bisa dipilah dengan baik, ini juga akan jadi berharga. Nah, sekarang kan sudah mulai banyak bank sampah model ya, yang sebenarnya kalau dikelola dengan baik, ada proses pemilahan, ada pemanfaatan ulang, ini akan bernilai di sampah itu. Nah itu makanya kudu boga nomor anggota dewan gitu ya. Jadi kalau punya nomor anggota dewan, ada sesuatu yang bisa dikomunikasikan. Kita bukan berarti ingin marah-marahin ya aparatur kita, tapi kan mengingatkan. Karena dengan mengingatkan itulah dia bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. Ya niatnya kan jangan ingin mempermalukan orangnya, tapi mengingatkan tugas dan tanggung jawabnya. Ya karena deh hari suka nggak jadi dewan mah dan sukanya banyak banget duka lah ya, duka lah dewan selama gue periode kan namanya duka kan kata anekdot ya, anggota dewan itu kan mewakili duduk di mobilnya gitu ya, mewakili tidur di tempat yang nyaman dan sebagainya ya. Dukanya juga sama ya Maria. Terkadang kan masyarakat itu antusiasnya terlalu tinggi ya, jadi menganggap anggota dewan itu sempurna, segala bisa ya, tapi tidak segala boga. Bayangin aja kalau kita reses atau ketemu dengan masyarakat ya, atau lewat chat WA, karena saya kalau di reses suka membagi-bagikan nomor ya. Jadi kalau saya selalu mengingatkan ke masyarakat harus punya nomor anggota dewan, karena dengan cara itu masyarakat bisa ada ruang untuk menyampaikan keluh kesahnya terhadap layanan pemerintah daerah. Dan jangan membiarkan anggota dewan itu berleha-leha gitu ya. Dengan mengasih nomornya kan kita bisa memaksa anggota dewan itu berkinerja. Nah, itu makanya duka dan duka. Ya dukanya itu. Terkadang ya, terkadang masyarakat itu kan sampai minjem uang pun ke anggota dewan gitu. Jadi segala solusi dewan solusinya bersyukur, berarti masyarakat itu menganggap anggota dewan itu punya uang banyak ya. Setidaknya kan mereka sudah boros logon. Ya, makanya rumus mengade mah Kang Maman ya, menjadi anggota dewan ya berusaha menjaga penampilan. Penampilan itu ya. Jadi kita mau dari awal jadi dewan sampai sekarang saya usahakan penampilan tidak terlalu berubah lah. Saat jadi dewan. Ya. Jadi bahkan mobil pun ya, saya sebelum jadi anggota dewan sampai saat ini berapa tahun ya saya jadi dewan masih itu mobil. Mobilnya motornya masih ya tak. Cakut terus. Aku kepala dinas pernah ya, kepala dinas itu ya. Banyak kisah lucu ya dengan kesederhanaan saya menjadi dewan. Banyak kisah lucu. Pernah saya pulang kunjungan kerja dari luar kota, saya makan di tempat makan ya. Ada ASN Ciamis tuh. Kan sayanya udah kalau udah naik mobil ya sudah ganti kaos, sudah pakai sandal gitu. Saya dibarengin pendamping dari sekretariat ya, PNS. Saya justru dianggap saya itu sopirnya. Sopirnya PNS. Di kaos itu di seragam juga. Dia pas ASN-nya datang kemudian biasanya lo jalan aja dia kita lagi pas saya ke WC di mejaan ke PNS nah enak lah deh pas datang ya oh punten Pak Budi biasa saya ambil sarwa jama jadi dewan kayak gitu. Banyak lah saya sering ya dengan banyak saya nikmati itu ya, saya nikmati dengan kesederhanaan pakaian dan sebagainya. Justru saya melihat seperti apa sih ya ke puskesmas. Kadang
tak apalah itu pelantara abdi di senaro sekali. Saya bisa tahu, oh berarti menanggapi masyarakat ada oknum di pelayanan yang menanggapi masyarakat ini melihat dari penampilannya. Saya pernah itu banyak kejadian yang lucu gitu. Ternyata seperti itu pelayanan terhadap masyarakat, tapi tidak semua ya, oknum lah yang perlu diingatkan. Ya oke Mang Ade, ini ya terakhir kayak mengingat harapan besar khususnya selama yang jadi anggota dewan ya. Yang akan disampaikan ke Pemerintah Desa di PKS Ciamis ya. Yang belum dicapai apa gitu? Mimpi luar biasa gitu. Memang ketika kita kampanye ya, kita menjadikan banyak harapan kepada masyarakat, dan sekali lagi ketika kita dalam kampanye menyampaikan harapan ke masyarakat bukan berarti kita mau membohongi ya, tapi setidaknya di situ ada azam, ada keinginan bahwa ketika kita menjadi dewan itu kita akan bersungguh-sungguh memperjuangkan ya keinginan-keinginan masyarakat. Ya walaupun dengan segala keterbatasan kita berusaha agar keinginan-keinginan masyarakat itu bisa tersampaikan. Maka ketika saya lagi reses itu, hal pertama yang suka saya sampaikan adalah kepada masyarakat, tolong ingatkan, bisa ada amran boga janji, ingatkan, mumpung ada amran jadi dewan kene, sugan we ka tunaikan gitu. Karena prinsip saya bahwa janji itu kita, kata hadis kan al-mau'idu dain, bahwa jadi itu. Memang Ciamis ya, atau pemerintah kita secara konsep regulasi sudah bagus, sudah banyak hal sebenarnya secara konsep ini cita-cita bangsa ini bisa tercapai. Hanya memang di tataran teknis yang memang harus perlu komitmen semua pihak ya. Bagaimana kelalaian atau kekhilafan ini bisa makin hari makin dikurangi, ataupun kendala-kendala teknis ya, kepahaman terhadap regulasi, kepahaman terhadap petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis ya, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja ya. Karena anggaran ini kan tiap tahun ada ya, tinggal bagaimana pemerintah daerah memaksimalkan anggaran itu. Tentu masing-masing pihak ya, mau baik eksekutif maupun legislatif, dalam hal ini kalau di daerah DPRD ya, memaksimalkan perannya supaya pemerintahan ini bisa berjalan maksimal ya, pelayanan juga bisa optimal, sehingga pengelolaan pemerintahan ini bisa, tadi konsepnya ya, pengelolaan yang baik, kemudian bersih ya. Clean government ya, kemudian good government. Oke, pemirsa PKS TV, acara ngawangkong barang inohong sesi kahiji duwi kadira. Hatur nuhun Kang Ade Amran. Nanti silaturahmi Hapunten karena segala kekirangan heureuna banyola. Kamu priyogi nomor Kang Mang Ade Amran ke lah. Kayak di dieu dihandap beres. Mangga ditulis pokokna mah unek-unek eta dugikeun. Ngan emut Mang Ade Amran teh jalma biasa. Bukan segala solusi masalah segala masalah solusi itu bukan yang ada. Bisa-bisa Ade memperjuangkeun anu aya dina koridor kemampuan. Iya. Kitu panginten diantos kawangkong barang inohong episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.